Beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju, dan makin adil dan makmur. Transaksi rekonsiliasi itu topik Mata Najwa malam ini. Bang Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan. Kalau mendengar tadi ucapan Pak Jokowi dan juga berbagai sinyal dan informasi-informasi yang diterima, yang ramai beredar di media, tampaknya memang inisiatif untuk bergabung ke kubu Jokowi Ma'ruf itu justru datang dari Pak Jokowi ya? Itu implikasi logis dari ideologi yang kita pegang. Jadi kalau kita buka kembali sejarah bagaimana PDI sekarang ini berkecambah dari PNI, ya sampai hari ini dulu ada sejarah kita yang cukup panjang, dan kemudian Pancasila. Bung Karno selalu bilang intisari dari Pancasila itu adalah gotong royong. Dan Ibu Mega juga selalu bilang kepada kita persis yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bukti bahwa beliau itu kader karena di dalam indoktrinasi kader kita. Negeri ini, negara ini nggak bisa dibangun oleh hanya satu kaum. Jadi memang bukan bapak-bapak ini yang melamar datang, Jokowi yang membuka pintu supaya mereka masuk. Ya, saya jawab dulu. Implikasi ideologisnya seperti itu, tapi pahami dulu yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi tidak hanya waktu penetapan oleh KPU, begitu pencoblosan tanggal 17 April, beliau sudah mengajak silaturahmi. Cuma kan sekarang timbul isu-isu soal rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang masih kita bayangkan itu dalam konteks membangun harmoni. Belum sampai bicara soal bagi-bagi konsesi dan sebagainya. Belum itu sampai, jauh. tapi akan sampai ke sana. By nature, nanti kita lihat perkembangan politik. Oh, jadi akan kompromi juga. Dan itu yang diharapkan Gerindra? Ya begini, kan ini sekarang ini kan merasa bahwa bangsa ini terbelah. Ya kan? Nah, untuk meredamkan itu, maka harus terjadi yang namanya pertemuan dulu. Ya, bertemu dulu, bersepakat, lalu kita putuskan apa yang terjadi ke depan. Dan akan segera pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mudah-mudahan ya dalam minggu-minggu ini bisa cepat terjadi pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Dan apa yang Anda bayangkan dalam pertemuan itu? Apakah memang sekongkret, oke Pak Prabowo saya mau menjadi ketua One Team Press Anda? Sekongkret itu? Isu ini kan selalu ada One Team Press, itu kan belum dibicarakan. Ini kan orang-orang saja yang membuat isu dan memang ada pihak-pihak ya, yang tidak menginginkan terjadi pertemuan kedua pimpinan nasional ini. Ya, artinya selalu mengganggu dengan berbagai isu. Ya, artinya akhirnya nanti masyarakat terpecah terus dan negara jadi rugi. Ya, terpecah juga waktu itu terpecahnya karena kampanye yang brutal sih. Lah, justru kan kita harus satukan. Kalau kita berpolitiknya mendedikasikan kepada yang maha kuasa, ya, maka kita mendahulukan itu masyarakat. Bukan mendahulukan kelompok kita atau golongan kita. Tapi memang ya bahwa memang tawaran itu datang dari Pak Jokowi untuk bergabung. Belum ada tawaran ya, artinya tapi sudah ada sinyal bahwa ini akan ada pertemuan. Seperti ketika pada 17 April setelah pencoblosan kan, ketika quick count kan, Pak Joko Widodo kan mengutus Pak Luhut untuk bertemu. Cuman kan waktu itu belum tepat waktunya ya, karena belum ada keputusan yang final bahwa sudah ada hasil pilpresnya. Oke. Silakan Bang Joni. Iya, jadi begini ya. Apa yang disampaikan Pak Joko Widodo tadi sangat jelas. Apa juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga jelas sekali. Tidak ada itu ajakan dari Pak Prabowo untuk bergabung di kabinet, dari Pak Jokowi untuk bergabung di kabinet. Yang disampaikan Pak Jokowi itu mari bersama-sama membangun bangsa dengan perannya. Peran yang kalah jadilah yang kalah yang cerdas, peran yang menang jadilah yang menang yang cerdas gitu. Karena karena apa? Kalau rekonsiliasi ada syarat rekonsiliasi, Nana. Syarat yang pertama rekonsiliasi itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan ketulusan, dengan niat yang kuat, dengan komitmen yang kuat. Ya, dan ini harus dibuktikan dengan rekam jejak bagaimana membangun koalisi yang solid itu. Bukan pada saat untuk kepentingan pragmatis, kalau hanya untuk kepentingan pragmatis saja, ya itu namanya rekonsiliasi pura-pura, rekonsiliasi semu. Ya rekonsiliasi pragmatis untuk kepentingan jabatan. Kalau itu yang dimaui, maka itu layak kita hanyutkan ke laut karena dia tidak bermanfaat untuk demokrasi Indonesia. Layak dihanyutkan ke laut ya? Kami gini kan belum berkata ke arah situ, bahwa ini mesti disatukan dulu ya, artinya
Selesai sudah bahwa tidak ada 01, 02, yang ada nomor 3 Persatuan Indonesia. Kalau nanti berkembang itu kan dinamika politik, ya kan? Kita lihat dulu pertemuannya seperti apa. Yang penting kedua tokoh ini di mata masyarakat tidak ada perbedaan. Kalau PKS kenapa lebih clear sikapnya ya? Kenapa Gerindra masih akan mau dilihat dulu apa dan sebagainya? Kenapa tidak berani Kan konsisten sejarah PKS? berkata bahwa kami itu dulu adalah berteman dengan PDI Perjuangan, bersatu dengan PDI Perjuangan. Yang melahirkan Pak Joko Widodo ke tingkat nasional itu kami dan PDI Perjuangan. Bukan Nasdem, bukan PKS. Ini fakta. Ini Ada satu hal yang kami harus berdua adalah dua partai yang dimusuhi waktu itu. Ada satu hal yang harus jelas yang diungkapkan oleh Pak Joko Widodo di KPU RI pada saat penetapannya, bahwa yang terkait dengan ini menjawab pertanyaan wartawan. Kalau saya tidak salah wartawan CNN yang bertanya ya, bahwa untuk kabinet Pak Jokowi terlebih dahulu akan berbicara dengan pimpinan-pimpinan partai koalisi. Itu satu. Dan itu memang kami hormati domain prerogatif rights presiden. Di sisi yang lain, kalau ngomong koalisi parlemen atau di luar kabinet, itu domainnya pimpinan partai politik. Dan kami tentu sebagai yang menguasai mayoritas parlemen saat ini dengan 349 kursi, akan berkonsensus bersama-sama. Nggak perlu dipengaruhi untuk mengadu domba di sini, nggak perlu. Kami sudah sangat dewasa dan paham bagaimana mengelola kemenangan dan mengelola kekuasaan. Bisa saja berubah komposisinya. Ya itu harapan, itu namanya apa? Ngarap.com, boleh saja. Kita tidak ngarap.com. Beginilah orang yang berpolitik tidak punya kesadaran yang sangat tinggi terhadap dedikasinya terhadap yang maha kuasa ya begini. Tapi saya nggak tertarik tuh kalimat ngarap.com, nggak terpikir deh sama sekali. Jadi yang ada buat kita ini dengar dulu. Jadi kabinet rekonsiliasi, bukan membangun kebijakan negara rame-rame. Kita tuh nggak perlu ada rekonsiliasi. Tapi kalau kabinet enggak, itu kewenangan boleh bicara sebentar Pak presiden. Jan. Rekonsiliasi kita nggak bertikai. Kita ini akan jadi oposisi. Udah kita jadi oposisi, kita bergerak dengan kehendak kita. Anda ditinggal semua, ditinggal semua loh, ditinggal Gerindra. Anda dulu mendukung Gerindra. Kita nggak ngurusin dapur orang. Anda paling setia kita nggak ngurusin Gerindra. dapur orang. Silakan dapurnya jalan masing-masing. Anda tidak no problem. ditinggal. No problem. Gerindra juga belum ke sana. Kita berharap nanti Pak Jokowi itu. Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ini tidak mau karena tidak diajak atau tidak mau sendiri? Oh begini bahasanya, kita bukan ingin jadi orang sombong. Kita ingin jadi balancing. Check and balance itu adalah menempatkan dirinya. Kita tahu diri. Kita ini adalah lawan politik. Kita ini oposisi. Nggak lucu dong masalah politik begitu menang. Kita nyerahkan diri. Ini katanya nggak pantas dong. Betul itu. Ente betul itu. Bingo. Apalagi benar sekali. Hari ini ente top. Dengar dulu. Apapun jadinya, kita pun kalau ditawarkan, kita bahagia ditawarkan. Sebentar dulu, saya tegaskan. Jadi ditawarkan atau tidak? Kita belum tahu, belum ada penawaran, belum apa-apa, dan kita tidak tertarik. Tidak tertarik? Enggak tertarik. Tadi Jadi Anda Mbak Nana dengar dulu kita juga, jangan nanya terus. Jadi kita ingin jelas bahwa sesungguhnya kita berharap Pak Jokowi itu tidak jadi bapak tiri untuk 68 juta warga yang lawan Pemilik politiknya. Prabowo. Iya, dia benar-benar harus sebagai pimpinan bangsa seperti janji dia. Janji beliau ketika pertama mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak akan berbagi kepada berbagi partai-partai lah gitu ya, atau profesional. Kita buktikan aja. Kita lihat sampai sekarang nanti gimana. Baik, dan posisi PKS melihat seperti ini, ya kita akan. Jadi yang akan berubah posisi itu nggak lucu ya? Nggak lucu. Nggak lucu. Nggak menarik. Bang Jansen Demokrat kalau nanti masuk nggak lucu ya? Itu urusan dapur dia, bukan dapur saya. Saya nggak ngurusin dapur. Jadi untuk bicara politik bab ini. Kok nggak berani? Biasanya Habib Abu Bakar berani ngomong. Oh bukan masalah berani nggak berani. Ini wilayah Masa dapur nggak berani dia. mengkritik teman sendiri? Katanya kalau nggak lucu sebut dong nggak lucu. Kalau kan udah ngomong tadi nggak lucu. Siapa yang nggak lucu ini? Iya, terserah. Baik, kita break. Setelah ini saya ingin minta terjemahan bagaimana membaca dinamika ini. Toto, Mas Haris Azhar, dan mari kita bicara dari kacamata apa untungnya bagi rakyat kalau koalisinya ditambah atau tidak. Setelah pariwara, kami kembali sesaat lagi.